Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jibril Diansah, NIM 20060303049. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada saya, itu untuk mempresentasikan artikel yang sudah saya kerjakan, yang dimana judul artikel saya itu Kuasa Publik Daerah Terpos. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agus Dedi Putrawan yang sudah mempercayai tugas ini kepada saya. Lanjut, saya akan menjelaskan berdasarkan pemahaman saya apa itu kuasa publik daerah terpos. Kita ambil penjelasannya dari diksi per diksi dulu. Diksi yang pertama yaitu kuasa. Apa itu kuasa? Berdasarkan KBBI, kuasa adalah hak, mandat, atau wewenang yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok. Selanjutnya, publik. Berdasarkan KBBI juga, publik memiliki arti halayak, umum, atau banyak orang. Dari sini dapat diartikan, kuasa publik yaitu wewenang yang diberikan kepada halayak umum atau rakyat, yang dimana ini sejalan dengan pemerintahan di negara kita yaitu Indonesia, yaitu demokrasi. Yang dimana demokrasi juga memiliki arti. Secara etimologis, demokrasi memiliki arti berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Yang artinya, di dalam demokrasi itu, rakyat memiliki peran yang penting atau puncak dari suatu peran dalam pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang truth post atau kata inti di dalam artikel saya, truth post. Apa itu truth post? Truth post itu pertama diungkapkan oleh seorang penulis, yaitu Steve Tesis, dalam tulisannya The Government of Lies dalam majalah Nation. Dia menuliskan di situ, kita sebagai manusia bebas menentukan ingin hidup di dunia truth post. Steve Tesis sendiri dalam tulisannya itu mengungkapkan pendapatnya tentang perang Teluk dan Iran. Arti dari perkataannya itu yaitu opini warga dapat didorong melalui emosional, bukan berdasarkan fakta. Pada waktu itu Duta Besar Amerika Serikat untuk Irak menyatakan secara tegas bahwa perang tak bisa dihindari, dan mereka sudah memperingati Presiden Irak pada saat itu yaitu Saddam Hussein agar tak melanggar integritas wilayah Kuwait. Padahal berdasarkan fakta yang ada, hal ini tidak pernah terjadi. Tapi karena warga Amerika Serikat sudah yakin akan hal itu, sehingga Amerika Serikat mengatakan bahwa perang adalah keputusan yang tepat dan yang terbaik. Begitu. Selanjutnya, pada tahun 2004, Ralph Case bersama komedian Stephen Colbert membicarakan hal yang kurang lebih sama, yaitu truthiness. Truthiness sendiri memiliki arti membenarkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Puncak post-truth itu terjadi pada tahun 2016, di mana pada saat itu Donald Trump mencalonkan diri menjadi presiden. Pada waktu itu, truth post menjadi word of the year dalam kamus Oxford karena kata yang paling sering dicari pada waktu itu adalah truth post. Menggunakan metode politiknya yaitu propaganda firehouse of falsehood, Donald Trump berhasil membuat warga dunia dan warga Amerika Serikat terpolarisasi oleh cara politiknya. Firehouse of falsehood ini memiliki arti metode yang menyiarkan berita dalam jumlah besar secara cepat dan berulang-ulang dan tanpa henti. Metode seperti ini pernah digunakan oleh Rusia pada tahun 2014, yaitu pada saat mengaksesi Crimea. Pada awalnya, waktu pemerintah Rusia mengaksesi Crimea, banyak dari warga dunia ataupun warga Rusia menolak akan hal ini. Tetapi setelah pemerintah Rusia melakukan propaganda firehouse of falsehood, akhirnya
Emosi masyarakat terdorong sehingga menyatakan setuju akan hal ini, sehingga pemerintah Rusia berhasil mengaksesi Crimea. Dalam Indonesia sendiri, Truth Post pernah terjadi, yaitu puncaknya pada tahun 2019, yaitu pada waktu itu pemilihan presiden, yang dimana dua calonnya, yaitu calon pertama yaitu Jokowi dan Prabowo, yang sama-sama ditimpa oleh hoax atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Pada kedua calon presiden ini sama-sama ditimpa isu negatif, yaitu 6 isu negatif. Yang pertama dari calon presiden Jokowi, yaitu anti-Islam dan ulama, komunis, pro Cina, lemah kepemimpinan, pembohong, dan suka klaim. Dalam 6 isu tersebut, hoax komunis menjadi contoh post-truth yang paling besar, karena hal ini tidak didorong dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya calon presiden yang kedua yaitu Prabowo, juga ditimpa 6 hal isu negatif, yaitu pelanggar HAM, pemarah, diragukan agamanya, pro khilafah, kurang pengalaman, dan penyebar hoax. Pro khilafah menjadi contoh paling besar post-truth dalam 6 isu negatif itu, karena juga tidak didorong oleh fakta yang ada di lapangan. Lalu sejak kapan sebenarnya post-truth ini ada? Apakah setelah internet dan sosial media itu ada? Tidak. Pada tahun 1987, hoax dari koran kuning memiliki peran yang besar dalam memanasi Amerika untuk mendeklarasikan perang melawan Spanyol. Koran kuning menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, yang sehingga dipercaya oleh warga Amerika dan pemerintah Amerika sendiri, sehingga pemerintah Amerika mendeklarasikan perang terhadap Spanyol. Sebelumnya pada Republik Romawi kuno misalnya, orasi-orasi populis lebih mementingkan kelincahan retorika dalam berbicara daripada ketepatan data. Pemerintah Romawi kuno lebih mementingkan orang yang pandai dalam berbicara, orang yang pandai dalam memutar kata, daripada melihat mana yang benar-benar terjadi. Apakah post-truth pada zaman dahulu hanya terjadi di luar negeri, sedangkan tidak pernah terjadi di Indonesia? Tidak. Post-truth sendiri terjadi banyak di antara cerita-cerita zaman dahulu di Indonesia. Ya, itu kita ambil contoh daripada zaman Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita ambil contoh pada perang Bratayuda, yaitu di mana pada perang Bratayuda ini terjadi perang antara Pandawa dan Kurawa, yang dimana Pandawa sendiri kekurangan jumlah. Pandawa terdiri dari 5 orang, yaitu Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, dan Sadewa. Karena lawannya yaitu Kurawa terdiri dari Duryudana dan 100 saudaranya. Lalu di mana tempat contoh post-truth dalam perang Bratayuda? Kita lihat. Kurawa memiliki 4 jenderal kuat, yaitu Bhisma, Salya, Krepa, dan Drona. Keempat jenderal ini yang tidak bisa dikalahkan yaitu cuma 2, yaitu Bhisma dan Drona. Lalu Sang Krishna yang berada di pihak Pandawa memutar otak bagaimana cara untuk mengalahkan 2 jenderal kuat ini, yaitu kakek daripada para Pandawa, yaitu Bhisma dan Drona. Pertama, untuk mengalahkan Drona, mereka mencari kelemahan dari Drona. Setelah dicari tahu, Drona hanya memiliki satu kelemahan, yaitu terlalu sayang kepada anaknya, yaitu Aswatama. Aswatama sendiri adalah satu-satunya anaknya Drona, sehingga wajar bila dia sesayang itu kepada anaknya. Lalu bagaimana cara Krishna mengalahkannya? Krishna menggunakan metode dengan membunuh Aswatama, tapi bukan Aswatama yang asli. Terdapat nama gajah yang bernama sama dengan Aswatama, yaitu pada pihak gajah Kurawa. Lalu Krishna memerintahkan Bima untuk membunuh gajah yang berada pada pihak Kurawa tersebut yang memiliki nama sama dengan Aswatama. Setelah matinya gajah itu, para tentara Pandawa berteriak, Aswatama mati, Aswatama mati, Aswatama mati, sehingga terdengarlah sampai ke telinganya Drona. Lalu Drona bertanya, karena tidak tahu mau bertanya pada siapa lagi, dia pun bertanya kepada musuhnya, yaitu Yudhistira, yang dimana Yudhistira ini dipercayai jujur, arif, bijaksana, dan tidak pernah berbohong. Sehingga Drona berkata kepada Yudhistira, apakah benar Aswatama mati?
Lalu Drona Yudhistira pun mengiyakan akan hal itu. Lalu tiba-tiba Drona lemas, lesu, tidak berdaya. Pada waktu itulah para pasukan dari Pandawa menyerang Drona. Lalu contoh yang kedua, postur pada Bratayuda itu saat mengalahkan Bhisma, kakek mereka. Bhisma ini memiliki kekebalan yang sangat kuat. Dia sudah setingkat dengan Resi. Resi dalam ajaran Hindu itu memiliki arti orang yang memiliki kesucian yang sangat tinggi, sehingga memiliki kekebalan dan tidak mudah dikalahkan. Bagaimana caranya dikalahkan? Lalu Sang Krishna pun mencari kelemahan dari Sang Bhisma. Hanya satu kelemahannya juga, yaitu dharmanya, yaitu pantang berperang dengan perempuan. Lalu diperintahkanlah Sang Sri Kandi, yaitu wanita yang ikut berperang pada saat itu, untuk melawan Sang Bhisma. Disembunyikannya Arjuna di balik Sri Kandi. Setelah Sri Kandi melancarkan serangan, lalu tiba-tiba Arjuna melancarkan serangan dadakan yang langsung mengalahkan Sang Bhisma. Dari situ dapat kita lihat bahwa post-truth ini sudah banyak terjadi dalam sejarah manusia dimanapun itu dan apapun itu. Post-truth selalu memiliki peran yang penting. Setelah lahirnya media massa, post-truth memiliki leluasaan yang lebih luas, memiliki kekuatan yang lebih banyak. Dapat kita lihat sekarang, media massa dan pers menjadi juri apakah sesuatu itu benar atau tidak. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena media massa dan pers ini dapat memutar pra-emosional publik, sehingga jika sesuatu itu tidak benar terjadi tapi selalu diinfokan secara terus-menerus oleh media massa dan pers, kebanyakan dari masyarakat akan percaya bahwa hal itu benar-benar terjadi walaupun tidak terjadi. Jadi dapat diartikan, post-truth adalah membenarkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar terjadi, atau memfaktakan sesuatu yang tidak ada faktanya. Lalu bagaimana dengan kuasa publik di era truth post? Sekarang ini disebut sebagai era truth post karena kita sudah tahu bahwa hoax sekarang gampang menyebar karena adanya internet, media sosial, dan media massa. Entah itu berhubungan dengan politik ataupun non-politik. Apa contohnya hoax yang berhubungan dengan non-politik? Itu seperti contoh kasus seorang Gibson, yaitu blogger asal Australia, yang dimana dia itu menginfokan bahwa dirinya itu terkena kanker otak. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya menjalani beberapa pengobatan alternatif. Setelah berhasil sembuh dari kanker otaknya, dia membuat aplikasi yang mana dia katakan bahwa hasil penjualan dari aplikasinya itu akan didonasikan kepada para anak kecil yang terkena kanker. Lalu bagaimana faktanya? Faktanya bahwa Gibson ini tidak pernah terkena kanker otak dan tidak pernah mendonasikan hasil penjualan aplikasinya itu kepada penderita kanker. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan orang lebih percaya pada tokoh publik yang sudah mereka percayai. Apapun yang mereka katakan, walaupun yang mereka katakan itu tidak benar-benar terjadi, mereka lebih percaya akan hal itu daripada fakta yang ada di lapangan. Jadi terakhir, saran saya agar kita bisa tidak terdorong oleh opini-opini orang yang memiliki kepentingan, hendaknya kita membentengi diri dengan selalu mengecek sesuatu itu sebelum kita menjudge sesuatu. Artinya apa? Kita harus selalu memastikan apa yang terjadi, apa berita yang terjadi. Kita harus memastikan fakta yang ada di lapangan. Walaupun entah itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah yang mengatakan bahwa hal itu terjadi, kita jangan mudah percaya. Kita harus tetap buktikan faktanya itu, apakah itu benar-benar terjadi atau tidak, sehingga kita tidak gampang terpengaruh oleh kepentingan orang elit, entah itu dari pihak pemerintahan ataupun dari pihak pengusaha lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang kuasa publik di era truth post. Intinya itu kuasa publik di era truth post menjadi semakin leluasa setelah
adanya media sosial dan media massa. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give it to me